Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dari saudara-saudara kita ataupun diri kita ini yang bertanya tentang masalah talqin ataupun baiat. Kenapa kandaku, kenapa harus ditalqin sementara kita ini masih hidup? Kenapa kita ini seolah-olah tidak berdaya ketika hidup ini sampai-sampai ingin ditalqin? Karena sejatinya yang kita lihat di masyarakat ini, yang ditalqin itu hanyalah orang yang mau meninggal atau orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Jadi kenapa kita harus ditalqin? Ketika mengalami masa-masa pencarian dan menemukan mursyid rohania, biasanya kenapa para mursyid rohania mentalqin seseorang ataupun salih? Karena itu memang ada kaitannya dengan seseorang yang mau meninggal, yang sakaratul maut itu. Kenapa? Karena seseorang yang mau meninggal itu sakaratul maut itu berada dalam mabuk maut, mabuk kematian, ataupun mabuk ketika ingin meninggal itu, ingin meninggalkan daripada jasadnya. Maka ketika itu dia ditalqin untuk mengingatkan lagi kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini jugalah kesepakatan para mursyid, kesepakatan para aulia, kesepakatan para tabi'in, sahabat, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu sejarahnya, Sayyidina Abu Bakar pernah ditalqin zikir oleh baginda Nabi ketika di Gua Thur, waktu pengejaran baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar oleh kaum kafir Quraisy pada masa itu. Kemudian Sayyidina Ali juga pernah ditalqin bertemu lutut langsung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu ditalqin? Karena kita ini sakaratul hayat, mabuk di dalam kehidupan. Kita merasa berkuasa, kita merasa punya kuasa, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa kemana-mana. Kita merasa yang paling berkuasa. Kita melupakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua adalah sifatnya Allah. Kita melupakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasa apa-apanya selain daripada kuasa Allah. Kemudian kita juga mabuk di dalam kehidupan ini. Kita melupakan, kita mabuk, betul-betul mabuk, melupakan yang berkehendak itu hanyalah Allah. Mabuk. Kemudian kita melupakan yang tahu hanyalah Allah, yang berilmu hanyalah Allah. Kita kemana-mana, ya, mulai daripada tamat SD kah, masuk pesantren misal, kita baca, kita masuk di pondok pesantren hafidh alim, membaca Al-Quran hingga menghafalnya, kemudian mengkaji Al-Quran, kemudian kita juga mengkaji ilmu nahwu, sorot, balaghah, mantiq dan sebagainya. Sehingga kita merasa kita yang berilmu, sehingga kita merasa kita yang menjadi ulama. Nah, inilah salah satu contoh. Kita juga selalu mengatakan kita ini yang hidup, kita ini yang selalu merasa hidup. Padahal sebenarnya hakikatnya manusia itu adalah mati. Mati pada awalnya, sampai sekarang pun akan tetap mati. Kepada hakikatnya memang mati, bangkai. Kita juga selalu merasa mendengar, selalu merasa melihat, dan selalu merasa bisa berkalam. Dan orang-orang pun yang melihat daripada diri kita selalu melihat daripada yang itu tadi, muhaddas, daripada yang baharu. Dia tidak tembus pandangannya kepada ke dalam, tidak tembus ke dalamnya hingga ke sir, tidak tembus sampai ke situ. Maka inilah pentingnya ditalqin bagi orang-orang yang sakaratul hayat, mabuk kehidupan.
bagaimana mereka terlena di dalam pencarian jati dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan manusia itu hanya untuk wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ditafsirkan illa liya'rifun. Tafsiran para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, untuk mengenalku. Dan Allah taala jadikan semuanya untuk dikenal. Akan tetapi manusia lupa, manusia mabuk dengan sandiwara-sandiwara yang diperankannya. Maka hadirnya guru mursyid untuk mentalkin sebelum mati, mentalkin para salik, membimbing dia, memberikan metode-metode yang tertib di dalam ilmu-ilmu thariqah. Maka itu talqin apa sih? Apa sih talqin itu? Talqin itu menuntun atau membimbing para salik atau muridun, kemudian menanamkan sir, mentransfer sirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat lain, sampai ke murid-muridnya, sampai ke muridnya, khalifahnya, sampai kepada salik-salik itu ditransfer, ditalkin, kemudian ditransfer itu sirnya. Maka seseorang yang sudah ditalkin, dengan dia berajin-rajin robito mursyid dengan syarat ketika membaca Al-Fatihah kepada guru mursyid, jangan tertahan di guru mursyid, akan tetapi teruslah kepada nur kepada nur, yang membaca nur, yang dibacakan nur meskipun namanya. Maka keberkahan nama-nama asma para wali Allah, kemudian para mursyid, itu adalah Azmul A'zam, Ismul A'zam, nama-nama yang agung, nama-nama yang tersembunyi. Sebenarnya pada hakikatnya memang segala nama itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul asma, kita telah belajar seperti itu. Maka semua nama-nama dikembalikan kepada namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gunanya untuk talqin. Ketika sering-sering berobito mursyid, yang diibaratkan kita ini awalnya pakai rantainya hanya satu, maka ini rantainya jadi banyak, bersambung, sehingga kolbu para mursyid, para wali, yang tadinya kita sendiri kolbunya, itu nanti menyambung, menitis keilmuan sir-sir yang di dalam kolbu sanubarinya, menetes kepada salik-saliknya sampai ke kita. Ketika kita rajin, semakin rajin semakin bagus berobito mursyid untuk mengikat rantai itu. Ini diibaratkan layang-layang. Ketika kita main layang, diolor, walaupun jauh kelihatannya tapi bersambung. Sebaliknya ketika kita tidak berobito mursyid, misal ketika kita tidak nyambung kepada guru sejati, sebenarnya robito mursyid ini itu kepada fana fi mursyid dahulu. Fana fi mursyid dahulu. Kenapa fana fi mursyid? Untuk mengenalkan kepada guru sejati yang ada dalam diri masing-masing. Maka melalui itu dulu, seperti itu, karena syariatnya begitu, sahabat begitu, dengan baginda Nabi begitu. Kemudian ditunjukkan kendaraannya, ditunjukkan ini loh jalannya, ini loh tata caranya, dibimbing sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ketika telah menemukan jati dirinya, diri sebenar-benarnya diri, yaitu sang maha guru sejati, sukma sejati itu, maka dia akan paham kepada siapa sih kiblatnya, semuanya, tata caranya, amalannya, semuanya, ibadahnya, muamalah kepada siapa. Maka dia tidak lagi, ketika sudah mengenal, maka dia tidak lagi keakuannya yang berzikir, keakuannya yang melihat, keakuannya yang menuntut ilmu, keakuannya yang ini dan itu, karena dia telah terbimbing secara ruhania maupun jasa dia. Maka itulah talqin. Kemudian apa sih namanya bayat? Bayat itu adalah janji, ikrar, sumpah. Bayat itu adalah janji, ikrar atau sumpah. Sumpah setia kepada para mursyid, kepada guru, untuk menjalankan amalannya hingga selesai mata pelajaran. Kenapa ada seperti itu? Sebenarnya bukanlah para mursyid itu yang membayat, bukan juga para peserta itu membayat kalau secara hakikatnya.
akan tetapi Nur Muhammad kepada Nur Muhammad. Akan tetapi orang yang salah paham mengira gurunya yang membaiat, padahal tidak. Itu kan dijelaskan nanti, dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan saya yang membaiat, tapi adalah guru mursyid. Sesungguhnya guru mursyid bukan yang membaiat, tapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada hakikatnya tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya wujudnya yaitu Nur Muhammad kepada Nur Muhammad. Itulah baiat namanya. Tapi ada juga yang satu sisi pendapat baiat itu adalah bagaimana kita ini berjanji, berniat sungguh-sungguh untuk mengamalkan. Nah, ketika tidak mengamalkan itu, maka tidak terjadi apa-apa. Beda kalau disumpah, beda kalau diikrar. Saya bersumpah atas nama ini saya akan mengamalkan ini. Nah, itu memang perlu betul-betul sebelum berbaiat, perlu betul-betul kebulatan tekad, kebulatan hatimu untuk mendalami thariqah. Nah, maka sebenarnya itu masing-masing para guru mursyid masing-masing untuk mengikatnya salah satu, bukan untuk mengikat kepada dirinya, tidak. Dan itu perbedaannya, ada baiat secara tadi keilmuan, ada baiat secara thariqah itu tadi, itu pun perbedaannya beda. Nah, perbedaannya beda. Jadi ketika baiat yang dihadapkan dengan pendapat yang sebelah sini tadi mengatakan bahwa hanya kita berjanji saja untuk mengamalkan, atau kita ini punya niat kuat untuk mengamalkan, maka kebanyakan seperti itu sih sebenarnya di thariqah. Akan tetapi ada juga yang memang untuk mengikat, saling mengikat, supaya kekhawatiran terhadap muridnya si salik ini tidak berujung kepada kemungkaran, tidak berujung kepada aliran-aliran sesat yang dikhawatirkan oleh para mursyid terdahulu. Nah, maka sekarang seiring berkembangnya zaman, jadi banyaknya para salik-salik yang ketakutan dengan mendengar kata baiat. Maka biasanya para ulama mendefinisikan baiat itu hanya kita ini beriktikad, berniat, berazam kuat untuk mengamalkan amalan itu. Nah, bahkan ada juga yang seperti kita ini tidak tidak membaiat. Tidak membaiat bukan berarti kita ini meremehkan keilmuan, tapi dengan alam bawah sadar mereka yang ketakutan dengan atas baiat itu tadi, maka kita hanya talqin, tidak terima baiat. Karena baiat itu tadi, ketika diterima baiat, maka orang tadi itu sah menjadi muridnya. Dan di dalam dunia tasawuf, adab akhlak dikedepankan kepada gurunya. Sementara kita meskipun diberikan diberikan sanad ijazah untuk mentalkin, diberikan itu untuk membaiat juga bisa, akan tetapi kita lihat situasi, bagaimana keadaan orang-orangnya, keadaan diri kita. Jangan sampai dikhawatirkan ketika sudah dibaiat, bukan untuk mau dimuliakan, tidak. Ketika sudah dibaiat, kurang barokah ilmunya ketika dia tidak beradab kepada guru mursyidnya. Maka karena di dalam tasawuf, di dalam thariqah, adab dan akhlak itu nomor satu. Kalau di dalam ilmu ma'rifat tanpa thariqah, tanpa tasawuf, maka itu belum sempurna. Meskipun ilmu ma'rifat dengan ilmu hakikat, ilmu fikih, tapi kalau tidak ada ilmu thariqah, ilmu tasawuf, itu kemungkinan besar sulit untuk menjadi atau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wakilnya, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang wali yang kita tahu dia tidak mengalami, dia tidak mendalami ilmu tasawuf, ilmu thariqah dengan ilmu ma'rifat. Pasti ilmu tasawuf dengan ma'rifat. Ilmu fikihnya bahkan kadang tidak terlalu ini kalau para wali, karena bukan syaratnya itu. Itu. Jadi banyak yang mengaku sekarang karena kenapa? Tidak tahu tata tertib. Kalau memang wali, memang banyak yang namanya wali itu, ada wali murid ya, ada wali nikah ya, percaya aja kalau begitu kan.
Dan memang secara hakikat memang seluruh insan itu memang adalah wali, tapi bukan itu wali itu yang dimaksud. Wali yang 124.000, saudara-saudaraku. Nah, ini tidak gampang. Nah, tidak gampang menemui seperti itu. Minimal kita itu mengamalkan apa-apa yang ajaran-ajaran baginda Nabi, ajaran sahabat, ajaran para wali. Untuk diamalkan. Bersyukur sekali. Tapi itu tadi, di dalam ilmu ma'rifat jangan pernah ada rasa keakuan untuk amal di situ. Jangan pernah merasa sholat, jangan pernah merasa berdoa, jangan pernah merasa untuk mengamalkan sesuatu ibadah apapun. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Maka itu tadi, jangan sampai salah di dalam memilih. Makanya sebelum kemana-mana itu istikharah dulu. Istikharah yang baik-baik. Nah, ketika sudah mantap, jangan lagi ragu, jangan takut, lurus terus. Maksudnya tekadnya ini tidak belok-belok lagi. Kalau sekali masuk, sekali nurani itu klik, masukkan terus sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah maju, terlanjur maju selangkah, jangan pernah ada mundur. Haram mundur. Maksudnya itu haram itu bukan kita menghukum bagaimana. Ini kata pepatah terdahulu, leluhur terdahulu, ketika mereka di medan perang, ketika sudah maju satu langkah, haram untuk mundur. Maju satu langkah, haram mundur. Pokoknya maju satu langkah, maju terus sampai titik darah penghabisan. Itulah leluhur-leluhur kita terdahulu. Di mana-mana ya, di Nusantara, di Semenanjung, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Nah, itulah perjuangan-perjuangan para leluhur-leluhur, para ahli sufi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan semua rakyat-rakyat Indonesia, rakyat-rakyat Malaysia, apapun keyakinannya. Nah, di sini juga kita tidak pernah menyalahkan apapun rasnya, apapun apanya. Mari kita bersatu di dalam perbedaan. Kalau kita hanya menyamakan persamaan, tidak akan ketemu kita itu, tidak akan bersatu. Seluruh umat manusia tidak akan bersatu kalau seperti itu. Kalau ingin menyamakan, sementara dari zaman Nabi Adam alaihissalam saja sampai manusia terakhir itu tidak ada yang sama. Wajahnya itu tidak ada yang sama, meskipun dibilang ada kembarannya itu tidak ada yang sama. Maka itulah saudara-saudara yang diperhatikan. Bagaimana betul-betul ketika sudah laju, ketika sudah maju, jangan mundur. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Itu pepatah leluhur kita dahulu. Sekali layar terkembang, maju, jangan pulang meskipun ombaknya keras, dihantam badai. Jangan lompat dari kapal, jangan mundur, maju terus. Nah, itulah perjuangan mujahidin tazkiyatun nafs. Nah, itu lebih sulit untuk mengalahkan nafsu daripada berperang seperti itu zaman dahulu ya. Kita di sini bukan berarti berpakaian seperti ini mengajak apa-apa, tidak. Nah, bagaimana kita ini sebagai mujahid tazkiyatun nafs, membersihkan kita punya jiwa sampai habis keakuan Adam itu, sehingga menjadi khalifatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengaku khalifah, tidak, maksudnya sehingga mengembalikan semua sebagai tujuan penjadian penciptaan awal. Sebagai insan itu menjadi amanah, menjadi khalifatullah di muka bumi, untuk menjadi pengganti Allah. Tapi untuk menggantikan Allah, untuk menggantikan sebagai wakil khalifahnya itu harus tubadil, harus hilangkan dulu diri kita, hilangkan dulu keakuan itu, sehingga Allah Ta'ala lah yang ada. Nah, sehingga sudah hilang keakuan-keakuan itu, siapa yang mencabut, malaikat maut adalah nur, dirinya adalah nur. Neraka adalah nur, surga adalah nur, senjata tajam adalah nur, bom adalah nur, rudal adalah nur, semuanya adalah nur. Jadi apa yang mau dia dilukai di situ? Tidak akan melukai dirinya sendiri. Nah, itu kalau sudah kuat mesra iktikadnya, keyakinannya, isbatul yakin, akmalul yakin kepada itu. Akan tetapi ini bukan hanya di otak, bukan hanya di sini, bukan hanya intelektual. Akan tetapi ini betul-betul praktek, bukan omong kosong. Teori tanpa praktek kosong.
praktek tanpa teori juga kosong. Jadi mari bersama-sama kita berukun semua, kita bersama-sama bangkit semua, kita jayakan semua, merdekakan semua jiwa-jiwa ini. Sudah terlalu lama tertidur bangsa-bangsa yang sangat besar seperti Indonesia, Malaysia, semuanya, Nusantara, Asia, bagian Asia. Kita adalah bangsa yang sangat besar. Spiritual kita terkenal di barat, sehingga semua orang-orang barat berkiblat kalau spiritual itu ke timur, sehingga orang barat itu kiblatnya akal. Akan tetapi kita di barat, di timur ini adalah spiritualnya yang mau dibangkit. Maka kebangkitan ini di mana-mana, video di mana-mana, ayo kita bekerja sama. Jangan saling serang, jangan saling adu domba. Seseorang yang arif, bijaksana tidak akan lagi menyalahkan seseorang. Dia pasti ketika ada salah dirinya yang diperiksa. Oh, apa salah saya? Oh, bukan dia yang salah. Bukan dia yang buat saya emosi, tapi saya sendiri yang menyakiti diri saya sendiri. Saya sendiri yang emosi kepada dia. Padahal dia biasa-biasa saja. Tapi kok saya emosi, berarti saya yang rusak. Hati kita yang buruk begitu. Jadi jangan lagi melihat sisi-sisi manusia. Karena ajaran-ajaran yang kita sebarkan, ajaran Thariqatul Nur Muhammadiyah, itu tidak lagi memandang apa-apa. Tidak lagi memandang makhluk, langit, bumi, sumur, apa, tidak. Langsung ke nur. Itulah jalan-jalan yang pernah ditumpu oleh para ahli sufi, para aulia. Bahkan pakaian terakhir ahli sufi, pakaian kesempurnaannya adalah jalur Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin seperti itu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya semuanya mohon khilaf, minta relanya, minta ridhonya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.